Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Nur Rizky. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan PS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Dan pada video kali ini merupakan video pembelajaran yang membahas tentang konsep dasar kesenjangan gender. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum memahami konsep kesenjangan gender sendiri, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gender. Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Gender juga relevan bagi pekerja, gerakan masyarakat sipil, dan gender juga adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, kelas atau kasta, dan seterusnya. Perbedaan jenis kelamin tidak banyak tergantung pada variabel-variabel tersebut. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu, laki-laki ataupun perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan peran apa yang seharusnya melekat pada perempuan dalam suatu masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat, dan di mana kita hidup, termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku, bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Istilah gender sudah digunakan secara luas oleh masyarakat di berbagai forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, ataupun dalam diskursus pembuatan kebijakan atau lawmaking proses. Meskipun demikian, tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kejelasan konsep gender penting sebagai langkah awal memahami pengaruh utama gender sendiri. Dan suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam sumber-sumber daya penting. Perbedaan yang dimaksud yaitu dalam pekerjaan dan upah, di mana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, terkandung juga dalam kesenjangan gender ini yaitu ketidakseimbangan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan, di mana perempuan tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan atau merencanakan, memutuskan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi. Dan kesenjangan sendiri dapat diidentifikasikan melalui analisis gender. Adapun faktor penyebab kesenjangan yaitu yang pertama yaitu cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan hanya mengurusi tugas rumah tangga. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang kurang akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, keselamatan kaum perempuan jika jauh dari pengawasan orang tua.
Keempat, ekonomi masyarakat yang lemah. Kelima, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Dari faktor tersebut, dampak yang ditimbulkan dari kesenjangan tersebut adalah pendidikan masyarakat yang rendah dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan masyarakat yang lemah dan pembangunan desa secara fisik maupun non-fisik. Jadi, kesimpulannya, faktor-faktor penyebab kesenjangan pendidikan yang terjadi yaitu karena faktor ekonomi, budaya, lingkungan, pergaulan, pola pikir, serta sarana dan prasarana pendidikan yang minim atau rendah. Dampak yang ditimbulkan ialah pendidikan masyarakat yang rendah dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pembangunan desa, baik secara fisik maupun non-fisik, dan juga tentunya perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian akhir dari penjelasan saya tentang konsep dasar kesenjangan gender. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Sedikit pantun. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat. Mendidik bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.